Baik, pada video kali ini kita akan membahas pengerjaan S2 30. Pada soal ini diketahui PT Epsinta mengakuisisi 35% saham PT Zupalos di awal tahun 2000 X8 dengan cara menerbitkan 25.000 lembar saham biasa dengan nominal 2.000, kemudian nilai pasar wajarnya 8.000. Informasi tersebut akan digunakan untuk menghitung harga perolehan dari akuisisi saham 35% tersebut. Informasi lain yang terdapat pada soal adalah laporan posisi keuangan PT Zupalos, di mana di sini ada nilai buku dan nilai wajar. Nah, mula-mula hal yang perlu diperhitungkan adalah nilai buku aktiva bersihnya yang diperoleh dari menselisihkan total aset pada nilai buku dengan total kewajiban atau liabilities-nya. Kemudian nilai buku aktiva bersih ini nantinya dikalikan dengan persentasenya. Itulah nilai buku yang akan kita selisihkan dengan harga perolehan untuk memperoleh diferensial. Nah, diferensial ini setelah diperoleh, yang kita lakukan berikutnya adalah kita harus alokasikan. Alokasikan kemana? Diferensial itu dialokasikan ke aktiva, baik itu aktiva lancar maupun aktiva tetap berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat diidentifikasikan. Yang dapat diidentifikasikan itu maksudnya adalah yang terdapat nilai wajarnya. Nah, pengalokasiannya itu dilakukan mula-mula dengan cara menselisihkan antara nilai wajar dengan nilai buku. Misalnya, untuk kas dan piutang usaha di sini, antara nilai buku dan nilai wajarnya sama 40 juta sehingga tidak ada selisih. Jadi, kas dan piutang usaha itu bukan di aktiva yang terkait diferensial. Persediaan di sini, nilai bukunya 80 juta, nilai wajarnya 100 juta, ada selisih 20 juta yang merupakan aktiva yang dialokasikan diferensial atau terkait diferensial. Berikutnya tanah. Tanah di sini nilai bukunya 50 juta, nilai wajarnya 70 juta. Juga ada selisih 20 juta yang nanti dikaitkan dengan diferensial. Yang terakhir dari aktiva adalah bangunan dan peralatan. Di sini ada selisih 80 juta yang akan dikaitkan dengan peralatan. Baik, informasi berikutnya lagi adalah bagian ini. Pada tanggal akuisisi, sisa umur ekonomis dan bangunan peralatan yang dimiliki PT Zupalos itu 20 tahun. Keterangan ini nanti akan digunakan untuk menghitung amortisasi dari diferensial terkait peralatan. Kemudian di sini ada keterangan bahwa jumlah selisih yang dialokasikan ke goodwill, artinya nanti akan ada diferensial yang dikaitkan ke goodwill, tidak perlu diamortisasikan. Keterangan berikutnya untuk akhir tahun 2000 X8, PT Zupalos di sini atau investi atau anak perusahaan, ia melaporkan laba 70 juta dan membayarkan dividen 10 juta. Dari soal ini yang diminta pertama A, buatlah semua jurnal yang dicatat oleh PT Epsinta untuk tahun 2000 X8 terkait dengan investasinya. Poin B, berapakah saldo dari investasi PT Zupalos di akhir tahun 2000 X8. Baik, mari akan kita kerjakan. Seperti tadi saya bilang, pertama-tama hitunglah harga perolehannya. Harga perolehannya ingat, karena pembayarannya menggunakan saham, maka carilah informasi mengenai jumlah lembar sahamnya
dikalikan dengan nilai pasar wajar dari saham itu. Inilah harga perolehannya, yaitu 200 juta. Kemudian carilah berapa nilai buku aset bersih dari PT Zuvalos atau Investi. Nah, nilai buku aset bersihnya adalah total aset pada nilai buku kurangkan dengan total hutang atau kewajiban. Jangan lupa kalikan dengan persentase kepemilikannya. Kenapa? Karena kepemilikan saham hanya 35%. Kemudian inilah hasilnya. Selisihkan antara harga perolehan dengan nilai buku aset bersih proporsionalnya, didapatlah diferensial. Nah, diferensial ini jangan lupa harus dialokasikan. Alokasikan kemana? Alokasikan ke aktiva yang ada selisih antara nilai wajar dengan nilai bukunya. Di mana yang pertama itu adalah kepersediaan, ada selisih 20 juta. Jangan lupa kalikan lagi dengan kepemilikan 35%. Diperoleh 7 juta. 7 juta ini adalah diferensial yang dialokasikan ke persediaan. Berikutnya lagi, alokasikan ke tanah. Kenapa? Karena kalau dilihat kembali, tadi sudah ada selisih nilai wajar tanah dan nilai buku tanah ada 20 juta, kalikan dengan persentase kepemilikan. Diferensial yang dikaitkan ke tanah adalah 7 juta. Yang ketiga adalah alokasi ke bangunan dan peralatan, karena terdapat selisih 80 juta nilai wajar terhadap nilai buku bangunan dan peralatan. Kalikan lagi dengan 35%, didapat 28 juta. Ini adalah diferensial yang dikaitkan ke bangunan dan peralatan. Untuk perhitungan selisih sudah selesai, namun kalau dihitung, diferensialnya 81 juta dialokasikan untuk persediaan, atau terkait persediaan itu 7 juta, terkait tanah 7 juta, terkait bangunan dan peralatan 28 juta. Sehingga di sini masih ada selisih diferensial sebesar 39 juta yang tidak didapatkan dari hasil selisih nilai wajar dan nilai buku tadi. Akan diakui sebagai apa? Akan diakui sebagai goodwill. Sesuai dengan soal dinyatakan bahwa diferensial terkait dengan goodwill itu tidak diamortisasikan. Baik. Yang diminta pertama adalah jurnal menggunakan metode ekuitas. Jurnal pertama sudah pasti untuk mencatat akuisisi saham. Akan diakui dengan mendebit rekening investasi pada saham biasa PT Zuvalos nilainya 200 juta. Itu pada harga perolehannya. Kemudian investasi ini dilakukan dengan cara menerbitkan saham biasa sebanyak 25.000 lembar yang tadi. Tapi untuk pencatatan jurnal di sini dikalikan dengan nilai nominalnya, yaitu 2.000. Sehingga didapatkan saham biasa yang terbitkan pada nilai nominal itu 50 juta. Kemudian selisihnya 200 juta selisihkan dengan 150 juta, atau bisa juga 25.000 dikalikan dengan selisih antara nilai pasar wajar dari saham itu dengan nominalnya. Dapatlah 150 juta. Selesai jurnal pertama. Jurnal berikutnya adalah ayat jurnal untuk mencatat pendapatan dari laba bersih PT Zuvalos. Zuvalos melaporkan laba bersih untuk akhir tahun 2000X8 itu adalah 70 juta. Nah, si PT Epsinta memiliki 35% kepemilikan. Dikalikanlah dengan 70 juta tersebut. Dari laba tersebut, PT Epsinta akan mengakui senilai 24.500.000 itu sebagai pendapatan dan menambah rekening investasinya.
Jurnal ketiga, PT Zuvalos itu mengumumkan dividen sebesar 10 juta, kalikan dengan 35% kepemilikan, maka si PT Efsinta akan mengakui dia menerima kas karena ini dividen tunai sebesar proporsinya tadi 3,5 juta, dan setiap dividen yang dibayarkan oleh PT Zuvalos dengan metode ekuitas akan diakui sebagai dividen likuidasi. Ayat jurnal berikutnya adalah membuat ayat jurnal hapus buku diferensial. Hapus buku diferensial ini dilakukan dengan asumsi bahwa diferensial terkait dengan persediaan yang 20 juta tadi itu, persediaannya sudah terjual semua. Dengan persediaan yang sudah terjual semua, maka diferensialnya harus dihapuskan dengan mendebet pendapatan dan mengkredit rekening investasi. Jurnal kelima adalah mengamortisasi diferensial yang terkait bangunan dan peralatan. Dengan hasil hitung yang tadi sudah ada itu dibagi dengan 20 tahun. Sesuai dengan keterangan di soal. Kemudian poin B, diminta untuk menghitung saldo investasi. Saldo rekening investasi. Nah, saldo rekening investasi ini bertambah karena sudah pasti akuisisinya 200 juta, bertambah karena laba tadi ada di jurnal, berkurang karena dividen, kemudian berkurang lagi karena hapus buku dan amortisasi. Sehingga saldo investasinya pada akhir tahun 2000 X8 adalah 212.600.000.